Oke, selamat malam semuanya. Good evening. Gimana nih kabarnya? Apa? Rencana skripsi itu. Baik, Kak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita malam ini, let me introduce myself. My name is Novita Nurfitria, and you can call me Novita or Nop Nop. It's up to you. Jadi namaku Novita Nurfitria ya. Kalian bisa manggil aku Novita atau Nop Nop. Nah, aku itu dari Universitas Tidar. Kalian tahu nggak Universitas Tidar? Tahu dong, ayo harus tahu. Jadi, aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, naik semester 3. Nah, di sini kebetulan aku jadi tutor PPU di Marsi Ajar. Jadi aku mohon ini nanti belajarnya dengan kondusif ya guys. Terus kalau ada pertanyaan, atau misalnya kurang paham, boleh banget ditanyain langsung. Misalnya nggak bisa on mic juga langsung di chat box aja. Oke, nanti aku bakal ngecek kok. Jadi kita mulai aja ya. Oke. Nah, sebelum belajar bahasa Inggris, to learn English, we must have 4 skills. There are reading, writing, listening, and speaking. And today we will learn in reading area. But before that, we have to know the kind of the text because it will help us to understand, to identify the text, and also it help us to answer the question. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris, kita harus punya 4 skill, yaitu ada membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara. Nah, hari ini kita bakal belajar di area membaca. Nah, sebelum itu, kita harus tahu nih jenis-jenis teks yang ada di bahasa Inggris itu apa aja. Soalnya itu tuh bisa ngebantu kita untuk mengerti sama untuk mengidentifikasi teksnya, dan juga itu ngebantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teks tersebut. Gitu. Nah, terus, nih yang pertama, aku punya descriptive text. Descriptive text. Nah, apa sih descriptive text? Descriptive text, descriptive text itu isinya tentang menggambarkan atau mendeskripsikan secara general gitu. Itu tentang person, animal, things, or place. Nah, dia punya struktur. Strukturnya itu introduction sama description. Nah, nanti introduction itu berisi pembukaan, dan description itu berisi detail of object. Nah, descriptive text juga punya karakteristik. Apa sih karakteristiknya? Karakteristiknya itu dia menggunakan simple present tense, terus ada nouns and pronouns phrase, ada adjective sama action verbs. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lihat contohnya nih? Kalau misalnya enggak, kita lihat contohnya dulu ya, biar kalian paham. Nah, contoh dari descriptive text itu kayak gini. Tolong, boleh dong salah satu, boleh banget nih yang bisa on mic. Coba dong, tolong dibaca gimana. Aku sekalian mau dengar itu. Kalian gimana sih pronunciation-nya gitu. Kita juga sama-sama belajar kok. Aku di sini juga sama-sama belajar. Jadi santai aja, nggak usah malu. Ayo boleh siapa? Apa tadi yang ngajak? Siapa? Mayang atau Arifa atau Retina? Ayo boleh banget. Ayo dong, aku mau lihat. Nanti aku benerin kalau salah. Kita kan belajar bareng-bareng. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Aku mau dong. Iya, boleh, 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 boleh. Sample. I have a favorite phone and it's black. I bought it last year at an official shop in my city. This is very sophisticated and reliable because it has 3 GB RAM and 32 GB internal memory. This phone also has a strong battery.
battery. The size is not too big. I can hold it use one hand. It has two cameras located on the back side and on the front side. Hebat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ngasih udah mau bacain ini contoh dari descriptive text. Oke, kita lanjut aja ya ke teks berikutnya. Nah, yang kedua, aku punya recount text. Recount text is a type of English text that is used to retell events that happened in the past. And the structure of the text is orientation, event, contains a story from beginning to end. Reorientation contains conclusion. Nah, terus dia juga punya karakteristik, yaitu penggunaannya simple past tense. Kenapa kok simple past tense? Nah, dilihat dari teksnya, kita ngeliat nih. Kan dia menceritakan ulang acara atau suatu event yang sudah terjadi di masa lampau. Maka dari itu, karakteristiknya dia menggunakan simple past tense. Dia juga ada noun dan pronoun phrase sama action verb. Tapi di sini action verb-nya menggunakan verb 2 atau kata lampau. Nah, sebenarnya setiap teks itu punya tujuannya masing-masing. Nah, purpose dari recount text itu to tell the reader of event or experience that occur in the past chronologically or in the order of events. Jadi tujuannya itu biasanya untuk menceritakan kembali atau terkadang dia juga untuk menghibur pembaca tentang kejadian atau event atau pengalaman yang terjadi sama penulisnya. Dan itu tuh disusun secara runtut gitu loh. Jadi nggak acak-acakan gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke contohnya? Tidak, Kak. Belum, Kak. Oke, makasih. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung itu aja ya, bilang ya. Iya, Kak. Nah, aku minta lagi dong salah satu dari kalian untuk baca ini. Boleh banget. Mungkin Arifah mau coba atau yang lain? Terlalu kecil nggak teksnya? Yang suddenly iya, Kak. Sampai bawah kecil. Kayaknya ini aku waktu buat lupa tak itu edit. Bisa di zoom nggak di HP kamu? Kamu pakai HP apa? Pakai laptop? Aku laptop. Masih nggak kelihatan? Mungkin yang lain boleh, yang mau baca, yang menurut kalian bisa dibaca. Nanti yang lain juga tetap ada bagian yang kok masih punya contoh dari yang lain. Iya, aku tunggu. Aku mau mendengar suara kalian yang bisa meluluhkan hatiku. Aku mau coba deh, Kak. Boleh. Okay. Let me remind you my experience during an earthquake last week. When the earthquake happened, I was on my car. I was driving home from my vacation to Bali. Suddenly, my car lunged to one side to the left. I thought I got a flat tire. I didn't know that it was an earthquake. I knew it was an earthquake when I saw some telephone and electricity poles falling down to the ground like matchsticks. Then I saw a lot of rocks tumbling across the road. I was trapped by the rock. Even I couldn't move my car at all. There were rocks everywhere.
There was nothing I could do but left the car and walk a long way to my house in the town. When I reached my town, I was so surprised that there was that bentar Kak, nggak kelihatan. I was so surprised that there was almost nothing left. The earthquake made a lot of damage to my town. Although nothing was left, I thank God that nobody was seriously injured. Oke, makasih Gabriel. Tepuk tangan dulu dong yang lainnya, tepuk tangan. Kasih ya udah mau ngebacain. Kamu bagus banget pronunciation-nya, aku suka. Kita lanjut ya ke teks selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya mau mau nyatet, mungkin kalau ketinggalan nanti tuh bakalan di-share lagi. Kan ini karena di-record, jadi tenang aja ya. Ya, Kak. Nah, yang ketiga, aku punya report text. Report text is an English text that provides information about something in accordance with the fact. Jadi dia itu isinya itu informasi yang berhubungan sama fakta-fakta. Nah, strukturnya itu ada title, general clarification, sama description. Biasanya, biasanya teks ini tuh agak-agak ke itu, kadang kalian tuh bingung bedain mana sih yang report sama deskriptif gara-gara dia strukturnya ada description-nya. Tapi nanti aku bakal bantuin caranya, kayak tipsnya gimana ngebedain, dan mungkin nanti kalau kalian masih belum paham juga, nanti di akhir sesi aku buka Q&A, nanti kalian bisa nanya. Oke? Nah, karakteristiknya yang bisa kalian lihat juga ini ada nouns and pronoun phrase, ada action verb, sama simple present tense. Nah, tujuannya, the purpose-nya is to present information about something in general. Gimana ya? Kalau description text tadi, descriptive text, itu tuh lebih ngejelasinnya itu lebih kayak detail, tapi tentang kayak kepunyaan biasanya kayak gitu. Lebih lebih khusus gitu. Kalau report tuh lebih umum. Kayak misalnya kalau deskriptif kayak misalnya kayak kucing saya gitu kan, itu detail kan. Nah, kalau report text itu kayak misalnya binatang gitu. Itu kan umum kan binatang. Nah, kalau tadi deskriptif itu lebih ke khususnya lagi, lebih mencorong gitu bahasanya. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, ini dia contohnya. Udah bisa dilihat kan? Kekecilan nggak? Kecilan nggak ya? Aku minta satu relawan lagi yang mau bacain ini. Ayo, siapa aja boleh banget. Aku mau mendengarkan kalian. Biar kita komunikasinya jadi dua arah gitu. Siapa yuk? Yang baru join juga boleh kok mau baca. Ayo dong, jangan dikacangin akunya. Ayo yang mau baca. Siapa nih yang mau baca? Aku tunjuk apa aku tunjuk? Mau baca sendiri apa aku tunjuk? Ini baca aja kan? Dibaca aja. Ya, aku baca ya. The sunflower are annual plant in the family Asteraceae. They have large flower heads or capitulum. The stem can grow up to 3 meters tall, with a flower head that can be 30 centimeters wide. Other types of sunflowers include the California royal sunflower, which has a burgundy or red plus purple flower head. The flower head is actually made of hundreds of thousands of tiny flowers called florets. The central florets look like the center of a normal flower, and the outer florets look like yellow petal. Altogether, they make up a false flower or
Pseudanthium. The benefit to the plant is that it is very easily seen by the insect and birds which pollinate it, and it produces thousands of seeds. The sunflower is the state flower of Kansas. This is why Kansas is sometimes called the sunflower state. To grow well, sunflowers need full sun. They grow best in fertile, wet, well-drained soil with a lot of mulch. And commercial planting seeds are planted 45 cm or 1.5 feet apart and 2.5 cm. Maaf itu gak kelihatan lagi udah screen-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu ya semuanya contoh dari teksnya. Nah, sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya. Nah, aku punya yang keempat, aku punya narrative text. The narrative text is a type of the text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. Then the structure of the text are orientation, complication, resolution, and reorientation. And characteristic of narrative text ada nouns and pronoun phrase, action verb, past tense, sama adjective phrase. Nah, ini juga hampir mirip-mirip sama yang itu, yang recount, sama yang, tapi bedanya kalau naratif itu, dia biasanya itu punya ciri khas kayak di awalannya itu ada menyatakan waktu, kayak misalnya once upon a time atau long ago, kayak gitu. Jadi kayak kalian sekali baca tuh pasti kayak tahu, oh ini masuknya ke naratif. Gitu. Nah, tujuannya, the purpose of this text is to entertain the reader about a story or story. Iya. Jadi tujuannya itu pasti untuk menghibur. Biasanya lebih menghibur, kayak gitu. Kita lanjut ke itunya aja ya, langsung ke contohnya aja ya. Terus seperti biasa aku pasti minta salah satu dari kalian untuk membacakan. Jadi biar kita punya komunikasi dua arah. Yuk, tolong dibaca ya. Ini mungkin lebih kelihatan, ya Allah, ada juga ya. Yuk, tolong dibaca ya. Maaf banget nih kalau misalnya aku buat PPT-nya ada yang kecil, ada yang gede. Tadi aku ngecek soalnya udah benar semua, ternyata masih ada yang salah, guys. Aku, Kak. Boleh. Example. One afternoon, there was a fox that was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a lovely branch. Just the things to quench my thirst, quoth the fox. Taking a few steps backward, the fox jumped, but unfortunately, he missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces backward, ran and tried to reach them, but he still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They're probably sour anyway," and proceeded to walk away. Oke, terima kasih, De. Iya, sama-sama, Kak. Kita lanjut ya. Nanti pertanyaannya ditampung dulu ya sebentar ya. Sampai akhir sesi, nanti baru boleh tanya. Nah, yang kelima, aku punya explanation text. Explanation text is a type of English text that contains information about the process of something happening, and it can be natural, social, or scientific phenomena. The structure of the text are general statement, explanation, and closing. Characteristic of explanation text are nouns and pronoun phrase, action verb, simple present tense, dan passive voice. Jadi dia di sini tetap pakai simple present tense tapi passive voice. Passive voice itu kalau di bahasa Indonesia kayak misalnya kayak
harusnya memakan jadi dimakan. Kayak gitu contohnya. Nah, tujuan dari teks ini yaitu biasanya lebih kayak ngasih tahu caranya atau terbentuknya atau kayak kalian lihat teks-teks kayak how to make itu biasanya masuknya ke explanation text. Nah, kita masuk ke contohnya. Aku minta tolong satu lagi untuk baca contohnya ya. Ayo, siapa yang mau? Aku mau dengar suara kalian. Saya, Kak. Boleh, langsung aja. Tapi maaf ya, Kak, kalau kesendet kayak putus-putus soalnya ini kecil gitu. Oke, nggak apa-apa. Okay. Example, the snowfall is always exciting, isn't it? In the snowfall, you can crunch through the snow, make a snowman, and play snowballs with your brother. Have you ever wondered how snow is made, though? Snow occurs when water vapors in the air freeze before they can turn into water. This happens when the temperature in the clouds is very cold. Snowflakes are made up of crystals of ice that have formed around bits of dirt in the air. The snowflakes start out very small and grow. Each snowflake is different and might contain up to 200 crystals. Oke, terima kasih Claudia. Sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kita udah sampai ke penghujung acara nih. Aku mau kalian coba baca ini, terus kalian baca dulu. Aku kasih waktu sekitar 5 menit, nanti aku tanya. Dan nanti kalian juga boleh nanya, tapi aku dulu yang nanya. Jadi aku mulai dari sekarang ya, 5 menit dari sekarang. Silahkan dibaca dulu.
Oke, sudah 5 menit ya teman-teman semuanya. Jadi aku punya pertanyaan. Oh, aku lupa on cam. Sorry, sebentar. Jadi aku punya pertanyaan. Nah, siapa yang satu orang satu jawab ya. Kalau nggak bisa on mic boleh naruh di chat. Dan boleh banget kalau on mic malah lebih bagus. Aku pengen kalau bisa malah sambil on cam ya. Aku mau lihat muka dari kalian. Tapi sebelum itu karena tadi banyak yang masuknya terlambat, aku mau kalian kenalan dulu. Jadi biar aku kenal kamu, kamu juga kenal aku. Yuk, siapa yang mau jawab? Cuma 3 loh pertanyaannya. Kalau misalnya nanti kalian mau jawab nih, tapi kalian misalnya kayak mau lihat ulang teksnya, nanti minta ke aku, nanti aku balikin lagi ke teks yang sebelumnya kok. Kak, bisa diulangi teksnya tadi. Lupa namanya, Kak. Oke, teks yang penjelasan. Yang barusan. Oh, yang barusan. Oke, sebentar. Ya. Gimana? Udah belum? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, boleh langsung dijawab. Tapi kenalan dulu ya, biar teman-teman di sini juga tahu kamu siapa, dari mana gitu. Apa hobinya gitu. Juga boleh banget. Statusmu apapun boleh. Aku pengen kenal kalian kok. Nah, ini teman-teman aku boleh kalian ngejawab. Tapi aku minta kalian misalnya kalau mau lewat chat itu kalian ngenalin diri kalian dulu juga nanti aku bacain gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu. Ayo satu orang satu soal. Saya, Boleh, Kak. boleh. Kenalin diri kamu dulu ya. Kalau bisa Iya. on cam. Aku mau lihat wajahmu. Nggak pakai kerudung, Kak, soalnya. Oh ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Off cam aja nggak apa-apa. Ya mau jawab yang nomor 2. What does the text tell about? Ya, lanjutin aja. The text explain about the activity he expired, namely being late for school. Maaf, Kak, agak belepotan. Apa-apa nggak apa-apa. Kita kan di sini belajar bareng. Nah, coba menurut kalian jawaban. Maaf. Tadi kamu belum perkenalan ya? Iya, Kak. Ulang dong. Kenalin diri kamu dulu dong. Nama saya Arwanda Nurfat Amalisa, biasa dipanggil Arwanda, dari SMA Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Oke. Aku manggilnya siapa nih? Arwanda. Iya, Kak. Oke. Teman menurut kalian apa jawaban Arwanda udah benar belum menurut kalian? Kalau misalnya belum benar, menurut kalian yang benar tuh kayaknya. Terus kalau misalnya kalian benar, itu kenapa? Harus punya alasannya. Ayo yang mungkin punya pendapat lain. Ini kan banyak ada
30 orang. Pasti pendapatnya beda-beda. Nah, kalau aku sama kayak Ara. Soalnya Sebentar, Renita. Boleh kenalin dirinya dulu nggak? halo, nama aku Renata Aliza. Aku dari Sidoarjo. Ya, boleh dilanjut menurut kamu, pandangan kamu kayak gimana? Aku sama Di- kayak Ara. Mm-mm. Soalnya, jadi teksnya itu pakai apa namanya simple past yang game terus Mm-mm. itu kan verb 2. Terus aku menurutku itu masukkan di konteks. Oke, berarti kamu jawab soal pertama, tapi kamu juga menanggapi dari soal 2 ya? Ya, oke. Makasih. Mungkin siapapun soal terakhir. Boleh deh, Kak. Langsung perkenalkan diri sama langsung dijawab. Ya, kenalin namaku Mayang, asal Jember. Jadi jawaban nomor 3 menurut itu detail events that happen in the past. Boleh diulang bagian jawabannya? Menurutku yang nomor 3 itu jawabannya detail events that happen in the past. Oke, karena semua pertanyaan udah dijawab sama kalian, makasih juga untuk Mayang sama teman-teman yang lain. Aku mau bahas sekilas saja. Nah, tadi benar kata Renita, jenis teksnya itu masuknya ke recount. Kenapa? Soalnya, kita balik lagi dulu ke teksnya. Soalnya, ini make past tense. Dan recount itu karakteristiknya itu kan pakai past tense kan. Jadi kalian pertama kali baca itu sebenarnya udah bisa melihat, oh kalau ini tuh masuknya ke recount. Nah, tadi aku sempat baca di chat juga, ada yang bilang masuknya ke naratif. Nah, jadi aku kan tadi juga di awal udah bilang, naratif sama recount itu hampir sama, karena dia sama-sama pakai past tense. Tapi bedanya naratif itu biasanya ada biasanya itu masuknya kayak ke fabel, terus mitos, yang kayak gitu. Jadi kalau ini masuknya ke recount, kayak gitu teman-teman. Kalau naratif tuh lebih ke cerita-cerita yang kadang tuh di luar nalar gitu loh. Terus yang nomor 2 yang what does it about? Tadi kata siapa ya? Aku lupa. Tadi sebenarnya udah benar. Jadi tuh sebenarnya ini tuh menceritakan tentang bad experience-nya dan dia tuh menceritainnya itu secara runtut. Kok secara general gitu. Nanti kan biasanya kalau di TPS gitu kan itu kan ABC-an gitu kan. Nah, nanti kalian bisa cari yang paling masuk sama ceritanya gitu. Yang lebih general gitu nanti. Aku lupa nggak buat contoh soalnya di kayak contoh kayak TPS gitu, tapi mungkin besok insya Allah aku buat ya, atau mungkin nanti dibantuin sama mentor, kalian dapat kuis kayak gitu. Nah, yang ketiga, yang tujuan dari teks ini, ya sebagaimana kita tahu, recount teks itu kan tujuannya itu menceritakan kembali atau entertain kan. Tapi di sini masuknya ke detail. Menceritakan kembali sorry guys. Menceritakan kembali kayak dia tuh datang terlambatnya karena apa, dan pokoknya tentang dirinya itu, pengalaman yang buruknya dia. Seperti itu. Nanti pokoknya kalau di TPS ABC-an, kalau nggak ada
yang retail, kalian bisa milih yang entertain gitu. Jadi nggak selamanya tuh retail tulisannya purpose-nya. Biasanya ada yang entertain kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan. Oh, kayaknya tadi ada pertanyaan. Aku lupa baca di chat. Ada pertanyaan dari Bila, katanya, Kak izin mau tanya, yang how to make masuk di explanation sama aja kayak prosedur teks nggak, Kak? Iya, itu hampir mirip. Nah, makanya kalau di prosedur itu kan kayak lebih, kalau prosedur itu kan kayak biasanya cuman kayak bagaimana cara membuat gitu-gitu gitu. Tapi kalau explanation masuknya kayak lebih ke fenomena alam, fenomena sosial kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti punya nemu teks, dia tuh kayak how to make gitu teksnya. Tapi di situ nggak ada tulisan prosedur teks. Kalian bisa pilih sebagai masuk ke explanation. Tujuan explanation itu apa gitu kayak tadi gitu. Ada yang mau nanya lagi sebelum aku pindah ke contoh soal selanjutnya? Ayo yang mau tanya. Atau mungkin kalian punya soal, tapi kalian bingung nih. Nah, itu boleh ditaruh chat nanti biar aku coba baca. Menunggu pertanyaan kalian, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya aja ya, biar sekalian kalian baca lagi. Nah, aku minta kalian baca teks ini lagi, terus nanti aku punya pertanyaan lagi, kayak tadi jawab juga, sama nanti kalau kalian punya pertanyaan boleh nanya aku. Aku ngasih kalian waktu 5 menit dari sekarang, berarti nanti kita itu lagi di 26 ya. Selamat membaca.
Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke, udah waktunya ya guys. Yuk kita masuk ke pertanyaannya. Yang mau jawab pertanyaannya boleh banget satu orang satu ya biar ke bagian semua. Nanti kalau misalnya mau balik ke teksnya juga boleh banget. Mungkin ya pertanyaan ketiga kan kalian lupa tuh teksnya gimana. Nanti minta tolong ke aku boleh. Boleh, Kak, mau izin jawab? Boleh. Kalau nama aku Sinta dari Jombang, aku mau izin jawab pertanyaan nomor 1 ya. What kind of the text? Itu termasuk narrative text. Karena kayak itu to tell a story tentang a series of connected chronological events. Oke, makasih. Aku tampung dulu ya. Selanjutnya yuk yang mau jawab pertanyaan nomor 2 atau nomor 3 boleh banget. Teman-teman masih ada 2 soal lagi yang belum dijawab. Halo Kak, aku mau izin jawab. Oke, silakan perkenalkan dulu ya. Terus nanti kamu langsung menjawab. Oke, halo, kenalin nama aku Ayu, aku asal dari Mojokerto. Maaf ya Kak, nggak bisa on cam dulu. Oke. Aku mau jawab pertanyaan yang nomor. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang nomor 3. The word they inland suddenly they saw a large bear getting closer toward them refers to. Kata they di sini refers to both of friends itu tadi Kak. Oke, makasih Ayu atas jawabannya. Satu lagi Ya. nih, satu lagi aku minta satu lagi, nanti kita bahas ini. Dan kalian boleh nanya. Kak, aku mau nanya, yang nomor 2 itu maksudnya teks belong to that kategori, kategorinya tuh jenis teks yang jawaban dari pertanyaan pertama, Kak. Kak?
Oh iya, ini aku sebenarnya harusnya ngehapus yang pertama, teman-teman. Tapi boleh deh kalian jawab lagi, mungkin kalian punya pandangan yang beda, nggak apa-apa, jawab lagi aja, Claudia. Oke, aku mau jawab ya. Perkenalkan, nama aku Claudia dari SMA Negeri 10 Kota Tangerang. The text belong to that category. Menurut aku itu kan dari termasuk naratif teks karena dia ada merujuk pada suatu waktu kayak once upon a time. Terus dia juga nyeritain kayak story fiksi gitu yang kayak di luar nalar itu, Kak. Itu menurut aku. Oke, makasih Claudia. Iya, makasih, Kak. Oke, aku bahas ya teman-teman. Jadi itu dari pertanyaan kalian itu udah benar semua dan alasan kalian juga udah benar. Jadi benar yang kalian bilang, teks sama kategorinya itu masuknya ke naratif. Seperti yang aku bilang tadi, kan kalau naratif itu biasanya ada uh, kata kata keterangan waktunya sama ceritanya itu biasanya tuh kayak di luar nalar kita gitu loh guys. Jadi kayak ceritanya tuh sebenarnya seakan-akan terjadi padahal itu tuh nggak terjadi. Jadi sekali kalian baca tuh udah dari awal nih kalian baca tuh sebenarnya kalian udah bisa nebak oh ini masuknya ke naratif seperti itu. Dan ini juga kan pakainya kata-katanya juga kan yang mudah dipakai dan verbnya bukan verb satu kan. Jadi ini masuknya ke naratif. Wah, banyak sekali ini yang minta masuk. Oh iya, nanti yang ketinggalan materinya, nanti kan ini kan di-record. Nanti bakal ditayangin kok guys, jadi nggak usah takut. Jadi aku nggak bisa balik lagi ke teks awal soalnya nanti kalian yang udah tahu kayak bosen gitu. Gimana nih, aku mau buka pertanyaan untuk kalian yang masih bingung sama mau nanya-nanya lebih dalam lagi. Mungkin aku tadi ngejelasinnya juga terlalu cepat. Boleh banget lewat chat atau langsung unmute aja. Tapi perkenalkan diri kalian dulu ya. Soalnya aku juga mau kenalkan. Maaf kawan-kawan semuanya. Kayaknya tadi koneksiku agak bermasalah ya teman-teman. Maaf aku baru masuk lagi. Tadi ada yang ngechat nggak ya? Kalau ada yang ngechat, tolong chat ulang ya. Soalnya aku baru masuk lagi. Jadi aku nggak bisa lihat chatnya kalian yang tadi chat apa. Kali nunggu chat dari kalian nih, aku mau nanya dong. Kita masuk sesi curhat ya. Aku mau nanya dong, menurut kalian tuh bahasa Inggris di mana lagi sih? Jadi biar aku ada pandangan buat nanti besoknya ngajar kalian lagi. Ayo mungkin atau kalian mau curhat tentang persiapan kalian nih buat ngadepin TPS PTU gini gitu. Jadi nanti aku bisa apa ya kita sharing-sharing aja gitu atau nanya tentang perkuliahan juga boleh mumpung masih ada waktu dan mumpung aku juga
Mas apa lagi nggak ada kerjaan. Ayo, Renita mau ngomong apa? Aku Kak mau tanya. Iya, boleh, boleh. Siapa ya? Kok aku nggak lihat? Ayu Kak. Oh, iya, iya. Boleh. Oh, Maaf Kak, tadi apa? Nggak bisa on cam dulu, soalnya lagi di jalan juga. oke, nggak apa-apa. Ayo. Nah, jadi aku mau tanya nih Kak, kan soal bahasa Inggris itu kan banyak banget ya. Aku lihat di kayak tryout gitu. Nah, itu perlu nggak sih Kak kita itu baca semua soalnya itu? Kan takutnya nanti itu kayak kehabisan waktu gitu. Terus juga kan ada kata-kata yang sulit banget gitu loh Kak. Gitu. Mau tanya tipsnya gitu Kak, biar cepet juga ngerjain soal bahasa Inggris. Oke, makasih pertanyaannya, Ayu. Aku jawab ya. Jadi kalau tips dari aku, karena kita tahu waktunya kan cuma sebentar ya, dan kebanyakan kalau PPU Bahasa Inggris itu kayak readingnya lebih banyak. Nah, tipsnya dari aku, kalian baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu, terus nanti kalau udah baca soalnya nih, kalian baru baca itu, baca baca teksnya. Tapi dengan cara scanning gitu loh. Kalian tahu scanning nggak? Kayak baca, misalnya yang ditanyakan kayak reverse gitu, kayak tadi, kayak misalnya kata ini tuh menunjuk ke apa. Nah, nanti kalian scanning tuh. Biasanya kan udah ketahuan. Misalnya di paragraf segini, segini, segini. Nah, nanti kalian langsung scanning aja, cepet. Nanti biasanya langsung ketemu. Soalnya kalau kalian baca teksnya dulu, terus baru ke soalnya, terus nanti kan kalian udah lupa kan. Nanti kalian malah baca 2 kali. Kalian malah buang-buang waktu. Jadi menurutku, tips dari aku, kalian baca soalnya dulu, baru kalian baca teksnya. Oh iya Kak, kasih Kak. Jadi nggak perlu baca semuanya gitu ya Kak, semua teksnya gitu. Iya, scanning aja. Pokoknya intinya menurutku, baca soalnya dulu. Soalnya aku nih nerapin dari setiap aku ujian yang kayak reading, kayak bahasa Indonesia juga kan kayak gitu kan. Nah, aku baca soalnya dulu. Jadi biar aku tuh cepet. Nanti sisanya aku scanning. Tapi nggak semuanya bisa di scanning ya. Maksudnya, pokoknya intinya kalian harus baca soalnya dulu, baru kalian baca teksnya. Kadang kan ada yang emang harus dibaca semuanya, kalau kayak misalnya nanya kayak main idenya gitu kan harus baca semuanya gitu kan. Tapi kebanyakan biasanya nanyanya yang scanning. Kayak gitu. Mungkin yang lain ada pertanyaan lain? Makasih Kak. Sama-sama. Semangat ya semuanya. Kak, kalau misalnya sinonim sama antonim itu kan kadang-kadang ada kata-kata yang nggak tahu dalam teks. Itu gimana? Menanggapi kayak sinonim dan antonim kayak gitu, sarannya aku, kan kalau kayak gitu kan biasanya udah di dalam teks gitu kan, kayak yang ditanyain kan di teksnya. Nah, kamu baca teks itu, maksudnya kayak, kan itu misalnya di paragraf ke-1. Nah, kamu baca paragraf ke-1 sampai akhir titik paragraf 1. Nah, nanti yang ditanyain antonimnya itu, biasanya kan kamu paham yang lain, tapi kamu nggak paham kalimatnya itu kan. Nah, sebenarnya tuh biasanya udah dijelasin sama kalimat-kalimat yang lain. Nah, kamu bisa dapet dari situ. Enggak, maksudnya dari aku. Paham nggak, Renita? Iya, paham. Terus kita lihat dari
kalimat selanjutnya juga. Ya, bisa dilihat dari kalimat selanjutnya juga. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain mau tanya, kita masih ada waktu. Masih ada waktu lagi nih. 20 menit. Mungkin mau cerita resahnya juga selama belajar persiapan UTBK juga boleh. Kak, aku Yang mau oke. Aku suka itu nih. kan Kalian pokoknya kalau aktif aku suka. Aku suka kalau kalian aktif. kakak gimana sih belajarnya kan vocabulary itu kan banyak banget ya, nggak mungkin juga kan dihafalin semua. Jadi kakak tuh gimana sih cara belajarnya? Aku bingung gitu, soalnya kan banyak banget ya materinya. Itu makasih Kak. Nah, iya, kalau soal vocabulary, emang mau nggak mau kita harus rajinin diri kita tuh baca-baca soal yang berhubungan gitu. Misalnya kita mau belajar bahasa Inggris buat ningkatin vocabulary kita bahasa Inggris. Berarti kita harus banyak-banyak baca hal-hal kayak artikel atau jurnal atau mungkin berita atau mungkin kalian yang lebih suka nonton nih, kalian bisa banget nonton film-film atau series-series gitu pakai subtitle bahasa Inggris gitu. Atau kalian yang suka drakor, nonton drakor boleh, tapi nanti subtitlenya bahasa Inggris. Terus nanti kalau misalnya kalian nggak tahu nih, misal nemu di buku atau di mana nggak tahu artinya, dicatat. Terus kalian juga cari artinya atau apa gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan tapi jadi kebiasaan gitu loh. Jadi sebenarnya tuh kalian nggak sadar kalau diri kalian tuh lagi belajar, tapi ternyata itu kerekam sama otak kalian. Dan aku lebih nyaranin kalian, misalnya nonton, terus kan itu pasti mendengarkan. Nah, terus tapi kalian catat, soalnya jadi kalian itu kerjanya 3 kali, mendengarkan, terus juga melihat, juga mencatat ulang. Jadi otak kalian ngerekamnya 3 kali kerja, jadi lebih lebih cepat pahamnya. Seperti itu, Claudia. Apakah sudah terjawab? Iya Kak, makasih. Sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan lain juga? Kalian di sini nggak usah tegang-tegang ya. Maksudnya santai aja gitu. Jadi aku senang deh kalau ngeliat kalian. Oke. Kak, aku boleh minta saran nggak? Atau teman-teman yang lain mungkin boleh kasih saran? Boleh, boleh. Aku Ratna dari SMA Panakatan Jakarta. Jadi kan aku suka baca buku, cuma eh, apa ya, belum buku yang bahasa Inggris itu. Nah, ada saran nggak sih buku-buku bacaan bahasa Inggris yang bacaannya tuh nggak terlalu berat dan apa ya, bisa deh untuk pemula gitu. Maksudnya yang untuk ngelancarin bahasa Inggris. Oke, Ratna. Aku punya referensi buat kamu baca, tapi digital kayak website gitu. Namanya itu Amerika Literatur. Heeh. Iya, kalau nggak salah nanti aku tulis di chat. Jadi tuh kebetulan aku tugasnya juga tugas kuliahnya setiap minggunya harus baca dua cerita, minimal 2 cerita. Jadi tuh aku nyarinya di situ banyak banget dan itu tuh banyak banget kata-kata yang gampang-gampang gitu loh. Tapi ya ada juga yang sulitnya juga kalau misalnya ceritanya tuh panjang gitu. Tapi Kak bisa banget buat referensi kamu belajar bahasa Inggris, apalagi apa meningkatkan vocabulary. Mungkin teman-teman yang lain punya referensi buku yang lain yang bisa ngebantu Ratna. Kalau dari aku ya, boleh kasih saran. Iya, tadi siapa ya yang ngomong Putri ya?
Iya, iya. Dilanjut aja, Put, gak apa-apa. Eh, bisa ke Twitter sih banyak. Di manifest literatur di Twitter ada. Itu biasanya orang-orang, misal kalau kamu kirim manifest, orang-orang bakal ngesaranin buku-buku di situ. Yang paling banyak disaranin sih buku The Little Princess, The Little Prince yang ada terjemahannya juga. Jadi mungkin bisa look up kalau bingung di bahasa Inggrisnya gitu. Ya, makasih. Oke, makasih Putri. Gimana Ratna? Apakah udah terjawab? Nah, makasih banyak ya yang udah bantu jawab. Sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan lain atau mau nanya tips lain atau nanya apapun seputar kuliah juga boleh. Kebetulan aku juga kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris, jadi insya Allah aku bisa jawab. Yang lain mungkin mau nanya. Mana? Dari tadi aku cuman lihat yang nanya tuh baru beberapa gitu. Aku pengen kalian melihat semangatnya kalian belajar dan persiapan kalian tuh udah sampai mana gitu loh. Anak muda kan biasanya semangatnya tinggi. Ayo, yang lain yang mau tanya boleh banget. Apa nanya materi yang tadi gitu, yang tadi kita udah bicarakan. Masih kurang paham karena mungkin tadi aku penjelasannya terlalu cepat dan kalian kayak masih bingung atau tadi kalian jaringannya putus-putus gitu kan. Boleh ditanya lagi. Narrative text itu pakai simple past. Gimana? Gimana? Aku kurang kedengeran suaramu kecil. Itu language feature-nya itu pakai simple past. Yang naratif. Iya. Nggak semuanya sih. Cuman untuk kayak yang tadi aku bilang tadi, untuk lebih jelasnya kalau misalnya dia itu masuknya ke apa naratif itu lihatnya dari itu keterangan waktunya. Kayak biasanya kan dia kayak once upon time yang aku bilang tadi itu. Nah, itu kan karakter apa? Keterangan waktu. Biasanya dia menyangkut paut itu sekali gitu loh. Sama yang aku bilang tadi biasanya ceritanya tuh kayak nggak masuk akal bagi kita gitu. Nah guys, ini bentar lagi udah mau selesai dan masih ada kelas lain dan mungkin kalian mau masuk kelas lain. Jadi aku ngebolehin kalian leave. Tapi sebelum itu aku boleh minta kalian ini nggak on cam semuanya. Aku mau mendokumentasikan kalian nih. Ayo dong on cam, tolong banget. Ya on cam yuk. Aku mau lihat wajah kalian yang cantik dan tampan. Ayo on cam. Masih ada Eca, ada Vina, ada Putri, ada siapa ini? Banyak. Yuk aku tunggu yuk. Kalau misalnya nggak bisa on cam, tolong kasih konfirmasi ya, biar maksudnya aku nggak nunggu kalian dan teman-teman juga bisa langsung join ke kelas berikutnya. Gitu. Yuk aku tunggu yuk. Yuk kita foto bareng nih teman-teman. Nanti aku post deh. Oke, oke Ayu. Hati-hati ya di jalan HP-nya.
Ayo, yang lain mau ku foto loh. Masih ada Rara, ada Day, ada Putri, terus ada Sinta, ada Fauzi ya. Ayo kita on cam. Nah, ayo on cam. Oke, aku mulai aja ya, teman-teman. Takutnya kalian juga mau join kelas yang lain, itu kan kasihan. Aku mulai ya. 1, 2, sorry. 1, 2, 3. Lagi dong. Coba dong, pose yang cantiknya mana? Aku nggak bisa pose. Oke, nggak apa-apa ya, nggak ada jaringannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya udah join. Besok kita ketemu lagi. Oke, semangat semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur sama makan juga. Semangat semuanya, semangat. Yeay, semangat. Boleh langsung live ke kelas lain kok. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak.